Kita sendiri sebetulnya sudah menjadi manusia unggul, bibit unggul. Pada waktu kita dilahirkan, ibu ada satu sel telur dan yang terpancar dari bapak itu ratusan juta, mungkin 200 juta sel sperma. Dan dari yang 200 juta itu hanya satu yang jadi, yaitu kita. Jadi kita ini sebetulnya sudah mengalami seleksi yang sangat berat. Kita adalah manusia yang dipilih jadi, sedangkan calon manusia lainnya 200 juta itu tidak jadi. Setiap orang senang kepada yang unggul. Kita senang mencari beras unggul, buah-buahan yang unggul, bibit unggul, dan kita harus seperti itu karena memang seorang muslim itu adalah harusnya menjadi manusia unggul seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bagaimana menjadi manusia unggul? 5 caranya. Perhatikan, semua harus hafal adik-adik. Para pendengar yang beriman, siaran ini dipancarkan dari Pondok Pesantren Eko Pesantren Darut Tauhid. Di depan ini ada santri SMP, SMK, SMA, Ikhwan. Alhamdulillah. Tempatnya di Eko Pesantren. Suasananya dingin sehingga pakai jaket. Ada yang tanya kenapa tidak pakai sorban? Di sini santri harus rambut pendek, benar? Nah, berarti yang ngajarinnya juga pendek tidak nih rambutnya. Nah, karena tidak boleh menyuruh orang lain tetapi dirinya tidak melakukannya. Baik, kiat menjadi pribadi unggul. 1, namanya percepatan diri. Ulangi sekali lagi, yang mantap. Yang tidak hafal, santri yang tidak hafal masuk ke kolam nanti ya. Perhatikan semuanya, nanti secara acak akan ditanya. Dan yang tidak hafal 5 rumus ini silakan masuk ke kolam. Sepakat? Sepakat? 1, percepatan diri. Coba pertanyaan, apa bedanya kecepatan dengan percepatan? Kalau kecepatan konstan, percepatan perubahan, kecepatan persatuan waktu. Kata kuncinya adalah perubahan. Seperti sekarang ini, ada yang tidur, ada yang sholat, ada yang begadang, waktunya sama, isinya beda. Nah, orang yang melakukan percepatan itu waktunya sama, tapi isinya beda, lebih bermutu, lebih berkualitas. Makanya orang yang akan sukses itu bisa dilihat bagaimana cara dia mengisi waktu. Di seluruh dunia sehari sama 24 jam. Orang yang mimpin negara 24 jam sehari, yang mimpin provinsi 24 jam sehari. Tapi ada orang yang mimpin dirinya sendiri 24 jam sehari tidak sanggup. Mimpin mulutnya aja tidak sanggup. Penghafal Quran 24 jam sehari, yang tidak hafal Quran 24 jam sehari. Orang yang berprestasi 24 jam sehari, orang yang tidak berprestasi juga 24 jam sehari. Sama, semuanya diberikan waktu 24 jam sehari. Tapi kenapa hasilnya beda? Tergantung bagaimana cara mengisinya. Jadi waktu sama, isi beda. Ulangi, lebih baik atau lebih jelek isinya? Contoh tadi malam,
ada yang tahajud, ada yang tidak tahajud, waktunya sama. Ada yang tidur, ada yang begadang, ada yang berbuat maksiat, ada yang tahajud, waktunya sama tapi isinya beda. Nah, orang yang akan unggul adalah orang yang paling mahir mengisi waktunya lebih baik dari yang dilakukan oleh orang lain. Jadi terserah adik-adik. Nanti adik-adik umurnya sama, kalau ada umur 20 tahun beda, sama sekolahnya tapi hasilnya beda. Tergantung, ada yang selama sekolah lebih banyak menghafal Qur'annya, lebih banyak ikut aktif di organisasi, lebih memperhatikan pelajaran, lebih banyak membaca, waktunya sama, hasilnya beda. Karena orang yang akan unggul, ciri khasnya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi seharusnya setiap muslim itu jadi manusia unggul, sebab setiap waktunya manfaat. Tidak ada sia-sia, apalagi maksiat. Waktu akan menghakimi kita. Kalau waktu dipakai kebaikan, jadi orang baik. Waktu dipakai sesuatu yang manfaat, jadi orang manfaat. Waktu dipakai jadi sia-sia, jadi orang sia-sia. Waktu digunakan untuk maksiat, jadi orang hina. Jadi waktu akan menghakimi kita. Satu apa? Percepatan diri. Bagaimana kuncinya? Waktu sama, isi beda. Waktu sama, isi beda. Waktunya sama, isi di kelas sama. Waktu belajar sama, tapi hasilnya beda. Ada yang memperhatikan, ada yang ngantuk, ada yang tidur-tiduran, ada yang ngobrol. Waktunya sama, isinya beda. Siapa yang unggul? Yang paling memperhatikan. Sama sekarang ini. Ini berat, subuh dingin seperti ini. Pelajaran ini ada yang memperhatikan, ada yang mencatat, ada yang fokus, ada yang nyender, ada yang ngantuk, ada yang tidur. Waktunya sama, hasilnya beda. Oleh karena itu adik-adik, siapapun yang bermain-main dengan waktu, dia bermain-main dengan kesuksesan. Siapapun yang menganggap remeh pentingnya waktu, dia menganggap remeh kesuksesan dalam hidupnya. Adik-adik, selama sekolah, perbanyak kegiatan, perbanyak aktivitas yang manfaat. Kalau waktunya istirahat, istirahat, tapi bangun, istirahat yang berkualitas. Bangun, isi dengan sesuatu yang manfaat. Ada waktu luang, baca Quran. Ada waktu luang, baca buku. Ada waktu luang, olahraga yang baik. Ada waktu luang, latihan berorganisasi. Banyak berlatih. Makin banyak waktunya, di sini sama 3 tahun, hasilnya beda. Jelas? Paham? Satu apa? Bagaimana caranya? Lebih baik, lebih berkualitas. Jangan salahkan siapapun. Kalau suatu saat masa depan jelek, berarti kita salah mengisi waktu kita. Di dalam Islam, satu-satunya agama di dunia ini yang paling banyak menyebut dan melihat waktu adalah Islam. Minimal kita 5 kali sehari melihat waktu, karena sholat 5 kali. Belum lagi waktu duha, belum lagi waktu tahajud. Islam dalam Al-Quran, Allah berfirman berulang kali tentang waktu. Wal asr, wal laili, wal nahar, wal duha. Jadi siapapun akan nampak masa depannya dari bagaimana dia menyikapi waktu. Dari bicara saja. Orang yang bicaranya efektif, setiap kata-kata itu berisi, setiap kata tidak ada yang sia-sia, itu akan berbobot masa depannya. Karena ada yang bicara ngelantur ke sana sini, tidak ada manfaatnya. Itu akan rugi, karena waktu akan menghakimi kita. 2. Resep yang kedua, kalau kita ingin unggul, adalah sistem
yang kondusif. Ulangi. Jadi kita harus masuk ke dalam lingkungan yang bisa membantu kita melakukan percepatan. Nih adik-adik di Darut Tauhid ini, mau tidak mau harus sholat berjamaah, benar? Sendal harus rapi, harus BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Akhlak harus 3 sa. Apa 3 sa? Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Harus begitu di sini dilatih. Melihat sampah, TSP. Bagaimana? Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Ini adalah aturan yang ada di sini. Sehingga mau tidak mau kita terbawa di dalam sistem yang membuat hidup kita teratur. Banyak tempat-tempat lain yang lebih baik dari Darut Tauhid ini. Salah milih lingkungan, salah milih masa depan. Salah memilih teman, salah memilih masa depan. Ada yang berteman dengan geng motor, hasilnya geng motor yang berperilaku buruk, hasilnya ke bawah buruk. Ada yang berkumpul dengan penghafal Quran, hasilnya dia jadi hafal Quran. Bergaul dengan pandai besi akan bau bakaran, bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut terbawa harum. Perhatikan, sambungkan tangan seluruhnya. Angkat, angkat, bangunkan yang tidak angkat tangan. Angkat semuanya, angkat tangannya, tinggi-tinggi. Tinggi, tinggi. Ya, dorong ke depan. Belokkan kanan. Ya, kiri. Angkat. Ya, turunkan. Pukul-pukul sedikit yang di depannya. Ya, supaya bangun. Lebih cepat. Sebelah kanan, sebelah kiri. Pijit-pijit. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Yang ngantuk-ngantuk karena tahajudnya dari awal jadi ngantuk. Husnuzon. Teman-teman yang masuk gontor, waktunya sama, keluar dari gontor jauh lebih fasih bahasa Arabnya, jauh lebih fasih bahasa Inggrisnya. Yang masuk ke Akabri ketika keluar waktunya sama, tamat SMA sama-sama, 4 tahun kemudian fisiknya sudah beda, badannya lebih tegap, keterampilan di dalam ilmu kemiliterannya lebih tinggi karena memang masuk ke dalam sistem yang mendidik seperti itu. Di Darut Tauhid juga sama, adik-adik masuk ke sini, lingkungan di sini mengharuskan karakter baku. Apa karakter baku? Apa karakter baiknya? Ikhlas, jujur, tawadu. Dilatih terus untuk belajar ikhlas, dilatih untuk senantiasa jujur, dan dilatih untuk bersikap tawadu. Apa karakter kuatnya yang harus dibangun di sini? Berani, disiplin, tangguh. Adik-adik dilatih supaya jadi pemberani untuk mengambil keputusan, disiplin, tidak punya pilihan, tiada prestasi, tiada prestasi, tiada keunggulan, tiada kesuksesan, tiada kebahagiaan, tiada kesehatan, tiada ketakwaan. Disiplin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang disiplin. Di sini dilatih walaupun masih banyak kekurangan, tapi harus disiplin. Dan yang terakhir apa karakter kuat? Berani, disiplin, tangguh. Pribadi tangguh. Dengar itu baik-baik, jangan hanya jadi slogan. Tidak ada kita bersikap lebay. Kita pasti menghadapi banyak masalah dan kesulitan. HHN, apa HHN? Hadapi, hayati, nikmati.
Bagaimana hari-hari kita? PDLT, apa PDLT? Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Karena lingkungannya diharapkan seperti itu, maka adik-adik yang masuk ke pesantren ini diharapkan berubah seperti itu. Kalau di rumah mungkin waktu liburan bisa dirasakan sendiri perbedaan lingkungan, berbuah perbedaan juga bagi kita. Syukur kalau kita bisa menjadi ragi yang mewarnai. Tapi kalau belum siap jadi ragi, maka pulang ke rumah bisa kendor kembali. 3. Bersaing positif. Ulangi. Sekali lagi. Bagi kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pasti dalam hidup ini ada persaingan, pasti. Tapi kita menyikapi persaingan untuk mendapatkan keunggulan, bukan untuk mengalahkan pesaing. Coba balap karung tunggal bandingkan dengan balap karung yang ada lawannya. Mana yang lebih cepat? Yang sendiri atau yang ada lawan? Cepatan mana? Lari sendiri atau dikejar anjing? Tergantung anjingnya. Kalau dikejar oleh anjing yang ompong, rabun, dan pincang, mungkin kita tidak cepat. Tapi dikejar oleh anjing Doberman, kita akan tahu bahwa kita punya kecepatan lari yang tinggi. Kita bisa melompat benteng, meloncati sungai, dan bisa naik ke pohon dengan canggih gara-gara dikejar anjing. Oleh karena itulah, berbahagialah yang hidupnya punya kompetitor, punya pesaing, tetapi kita sikapi dengan positif. Pesaing bukan lawan, pesaing bukan musuh, tapi pesaing adalah aset kita. Kompetitor adalah aset kita. Ulangi. Dari kompetitor kita bisa mengumpulkan banyak energi untuk bisa maju. Dari kompetitor kita bisa belajar mengapa dia bisa cepat, mengapa dia bisa sukses. Jangan ingin melemahkan kompetitor, karena kalau kita melemahkan kompetitor kita ke bawah lemah. Biarlah orang sukses dan kita lebih sukses. Jelas? Jelas tidak nih? Jangan jadi pendengki. Pendengki itu SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Teman naik nilai, saudara naik tensi. Kita harus senang melihat kesuksesan orang lain dan cari tahu kenapa dia bisa sukses, kenapa hafalan Qur'annya cepat, kenapa nilainya bagus, kenapa prestasinya bagus. Belajar dari kompetitor kita. Jangan sekali-kali melemahkan pesaing, tapi terus belajar dari pesaing kita. Jadikan kesuksesan dia menjadi pupuk kesuksesan kita. Paham? Ya, pegang yang kanannya. Ya, goyang-goyang. Ya, goyang-goyang, terus goyang-goyang. Pegang yang kirinya. Ya, goyang-goyang tuh teman-teman. Ya, ayo terutama yang ngantuk nih. Goyang-goyang. Pak Faruk, tolong yang ngantuk jangan di film. Ya, terima kasih. Kasihan nanti orang tuanya malu. Yang keempat, sinergi. Ulangi. Sinergi. Ulangi. Sinergi. Yang mantap. Sinergi. Satu apa kiat unggul? Dua, memasuki lingkungan yang kondusif atau sistem yang kondusif atau teman-teman yang kondusif. Tiga, bersaing positif. Kompetitor itu sebagai apa? Lawan atau aset? Penting tidak punya kompetitor, karena dia yang akan memacu kita menjadi lebih baik syariatnya. Yang keempat, sinergi. Artinya biasakan kita bekerja sama. Anak itu lahir karena orang tua bersinergi.
Ibu sendiri tidak akan bisa punya anak, bapak sendirian tidak bisa punya anak, tapi gara-gara nikah jadi punya anak. Itu contoh sinergi. Jadi kita harus membiasakan bekerja sama dengan orang lain. Setiap orang yang punya kelebihan, dan itu akan menjadi kelebihan kita kalau kita mau belajar dan bekerja sama dengan yang bersangkutan. Jadi kalau lihat orang pintar, deketi orang pintar. Lihat orang soleh, deketi orang soleh. Kalau tadi suasananya dalam kompetisi, kalau sekarang suasana saling melengkapi. Jadi kalau ada teman, wah ini teman saya hebat nih, dekati, bilang, Kang, apa yang bisa saya sumbangkan dari ilmu saya, dan saya pun minta ilmunya. Jadi biasakan ketemu orang yang punya kelebihan, kita dekati, sehingga kelebihannya bisa menular kepada kita. Tadi bacaan Quran bagus pada waktu sholat subuh. Kalau bisa jadikan guru, sehingga kita bisa menikmati tambahnya ilmu, tambahnya pengalaman. Ada yang jago bela diri, Kang, ajarin bagaimana cara meremukan tulang, meremukan batu. Kan enak kalau ada preman, preman, lihat nih, batu. Pilih mending tobat atau remuk seperti batu ini. Padahal itu batu dibuat dari tanah liat yang kita bawa kemana-mana dan sudah kita latih tiap hari meremukan. Hadirin, yang paling senang melihat kelebihan orang lain dan mau belajar dan mau bekerja sama dengan orang lain, dia akan lebih cepat maju. Terakhir, qalbun salim. Ulangi sekali lagi. Yang mantap. Apa artinya? Hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat. Salim itu sehat, fit, ya. Orang-orang yang hatinya bersih, dia cepat sekali untuk suksesnya. Kenapa? Karena orang yang hatinya bersih, dia tidak punya waktu yang terbuang untuk meladeni kebusukan hatinya. Orang yang hatinya ikhlas, orang yang hatinya tidak sombong, orang yang hatinya tidak ujub, tidak dengki, lurus saja bersih hati, maka setiap waktunya akan jadi amal soleh. Dia lihat kelebihan orang lain bisa jadi kelebihan dirinya. Tidak ada rusak waktunya karena melihat kesuksesan orang. Orang-orang yang punya hatinya bersih, ikhlas melakukan apapun. Kalau orang ikhlas, dia akan menikmati amalnya. Kalau orang ikhlas, dia akan tahan dan istiqomah dengan kebaikannya. Tapi orang yang tidak ikhlas, mudah sakit hati, mudah kecewa, mudah jengkel, mudah marah, dan itu memakan waktu produktif kita. Mengerti? Belum lagi seorang pendengki. Lihatlah iblis, walaupun dia sudah begitu taat kepada Allah lama sebelumnya, tapi dengki kepada Nabi Adam, hancur kehidupan dia. Karena dia tidak tahan melihat kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Kebusukan hati adalah kehancuran, penyakit hati adalah kerusakan, kematian hati adalah kebinasaan. Oleh karena itulah adik-adik sekarang, adik-adik sekalian, bermujahadahlah sekuat tenaga belajar ilmu tentang membersihkan hati, dan bermujahadahlah untuk terus-menerus memiliki qalbun salim, berusaha qalbun salim. Niscaya akan lebih cepat daripada yang lain. Orang belajar ini, belajar itu tanpa qalbun salim, terhambat oleh kebusukan hatinya. Maka siapa di antara santri ini yang akan unggul masa depannya adalah santri yang paling bersih hatinya, yang paling gigih membersihkan hati. Dia akan nyaman, dia akan produktif, dia akan berprestasi, dia akan menyebar kebaikan. Orang di sekitarnya pun akan nyaman, akan terbawa kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah ciri orang yang unggul, yaitu yang hidupnya sekali di dunia ini kepada Allah, bersih tauhidnya, kepada makhluk dia membawakan manfaat yang besar, rahmatan lil alamin. Demikianlah saudara-saudara sekalian, pidato kenegaraan
di negara bagian Darut Tauhid ini ya. Terima kasih adik-adik sekalian, selamat menikmati 5 kiat menjadi pribadi unggul. 1. Percepatan diri. 2. Sistem yang kondusif. 3. Bersaing positif. 4. Sinergi. 5. Qalbun salim. Semoga Allah memberikan kepada kita kesuksesan dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih para pendengar, terima kasih para orang tua yang sedang menyimak. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.